Ko Felix, ada beberapa teman kita yang membela Israel. Apa sih pandangan kita terhadap orang tersebut? Oke. Pertama saya luruskan dulu, apakah ini adalah termasuk perang agama atau tidak. Bagi orang muslim, mereka harus tetap melihat bahwa ini adalah perang agama. Dan itu bukan orang muslim yang menjelaskan, tapi Israel sendiri sebenarnya. Bagi orang muslim, ini adalah perang agama. Ini adalah perang Betul. agama. Karena Israel sendiri ketika memilih tempat itu berdasarkan referensi agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka mengambil pendekatan-pendekatan berdasarkan preferensi agama juga. Agama apa nih? Agama Yahudi. Oh, Kan mereka Judaism ya? Betul. Jadi mereka memilih tempat itu kan dari kitab mereka kan gitu kan. Nah, orang-orang muslim itu jadi gini. Bedanya Islam dengan agama yang lain adalah Islam itu adalah basic daripada semua. Maka politik itu diatur dalam Islam, ekonomi diatur dalam Islam, apapun budaya diatur dalam Islam. Maka seorang muslim tetap harus melihat ini adalah masalah agama. Karena masalah politik pun, ekonomi pun, geopolitik pun, apapun itu adalah masalah agama di dalam Islam. Maka pendudukan ini harus menjadi bagian daripada masalah agama. Karena kalau tidak ada masalah agama, maka Islam kehilangan satu motivasi yang paling besar dan menjadi sia-sia. Contohnya kayak gini misalnya. Saya datang ke podcastnya Dr. Richard. Kalau saya datang ke podcastnya Dr. Richard cuma berpikir bahwa saya cuma mau bantu Dr. Richard, maka ini menjadi sia-sia bagi saya. Perjalanan saya sia-sia, apapun yang saya lakukan sia-sia. Tapi kalau saya memandang adalah masalah agama, gitu kan, ini adalah saya lagi menyampaikan syiar, dakwah. Syiar, ya? Betul, syiar. Kalau syiah beda lagi. Nanti kita bahas. Syiar. Bahasa Indonesia syiar itu dari situ. Penyiaran itu dari bahasa Arab syiar. Gitu. Memberikan dakwah secara terbuka ya. Penyiaran tuh apa? Menyebarluaskan. Nah, berarti ini kalau saya menganggap ini adalah bagian agama, saya menjadi relief karena apapun akan dihitung berarti dalam agama saya. Nah, berarti kalau misalnya di dalam Islam ini adalah problem agama, maka Salahuddin Al-Ayyubi kenapa dia benar-benar benar-benar fokus dan benar-benar into it, semua yang dia punya dia kerahkan karena ini adalah masalah agama dia, masalah akhirat dia, dan orang-orang muslim juga sama, Hamas pun juga sama dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang berbeda dengan kita? Jadi gini, menurut saya secara pribadi diskusi itu bagus. Karena kita tidak akan pernah bisa bertahan tanpa ada diskusi. Orang berbeda agama, orang berbeda keyakinan, apapun, itu menjadi aman kalau mereka masih mau buka front diskusi. Tapi kalau mereka sudah nggak mau buka front diskusi, maka ini menjadi problematik. Itu karena kita nggak tahu kita beda apa dan bagaimana cara menyikapinya. Gitu kan ya. Nah, maka perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan kita itu bisa untuk bareng-bareng di Indonesia. Nah, kalau saya melihat ada orang yang dukung Israel, ya nggak apa-apa, itu adalah bagian daripada keragaman. Sebagaimana dia dukung Israel, kita juga dukung misalnya saudara-saudara kita di Palestina, itu adalah sesuatu yang wajar. Dan kita tidak boleh untuk membawa perang fisik di sana kepada di sini. Enggak. Maka kita sepakati dulu perang kita tuh perang apa. Makanya saya sampaikan tadi kan ya, perang kita tidak pernah tentang perang fisik. Perang kita adalah tentang perang opini. Ini Ko Felix Shaw loh, yang katanya itu radikal. Ngomongnya aja penuh kedamaian seperti ini. Terus kenapa kita di kolom komentar malah lebih rusuh? Ya, karena gini, tadi ya, saya pikir menjadi orang Chinese gitu kan ya, itu membuat saya belajar banyak hal. Nggak enak untuk dihina tuh nggak enak. Itu kan ya, bahwasanya didiskriminasi tuh nggak enak. Kita berbeda pendapat tapi kita nggak bisa ngomong tuh nggak enak kan gitu kan ya. Nah, maka di dalam Islam ternyata, di dalam Islam dok, kita tuh nggak boleh ketika kita berbeda pendapat dengan seseorang, lantas itu masuk ke dalam daerah fisik, itu nggak boleh. Karena di Islam itu orang bisa berubah, tapi aktivitasnya nggak bisa berubah. Yang boleh kita benci itu aktivitas, nggak boleh orang. Contoh ya, di dalam Islam, kalau ada orang berzina misalnya, ada orang misalnya contoh, dia seorang pelacur misalnya, lewat di depan saya, itu nggak boleh saya hina orangnya. Yang saya boleh benci, tindakan pelacuran. Tapi orangnya nggak boleh. Karena ulama-ulama bilang gini, kalau kita membenci seseorang karena maksiatnya, maka Allah akan ujikan maksiat itu kepada kita sebelum kita meninggal. Kenapa? Seolah-olah Allah pengen bilang, oh jadi lu gitu ya? Lu merasa lu sok-sokan gitu ya? Lu ngerasa lebih suci dari dia? Coba gua tes dulu sebelum lu mati. Jadi kalau saya secara pribadi, saya nggak pernah benci orang. Yang kita benci adalah tindakan. Tindakan bohong, tindakan melacur, tindakan maling. Nah, berarti kalau ada orang berbeda pendapat, kita nggak pernah membenci orangnya. Kita boleh aja benci pendapatnya, tapi nggak boleh orangnya.